Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast spesial ujian terakhir semester mata kuliah literasi digital. Saya adalah host di sini dan bersama teman saya Adel Saputra kita akan membahas kasus serius yang terjadi di Universitas Digital terkait kebocoran data besar-besaran. Mari kita mulai dengan jawaban pertanyaan pertama yang diajukan. Oke, pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadi kebocoran data di Universitas Digital sebagai universitas inovasi dengan penggunaan teknologi canggih? Sistem digital mereka rentan terhadap serangan peretas yang makin canggih. Selain itu, mungkin ada kekurangan dalam implementasi keamanan sistem atau pelatihan yang tidak memadai terhadap ancaman keamanan digital. Menurut saya, faktor yang paling mungkin menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital adalah kombinasi dari kelemahan dalam sistem keamanan IT, seperti kurangnya pembaruan keamanan dan kurangnya pemantauan keamanan yang efektif, serta potensi serangan phishing yang berhasil menembus pertahanan sistem. Bisa terjadi karena kurangnya pembaruan perangkat lunak, karena perangkat lunak yang tidak diperbarui secara teratur dapat memudahkan serangan peretasan. Oke, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana konsep privasi digital berperan dalam kehidupan kampus dan mengapa ini penting untuk dilindungi? Baik, saya jelaskan konsep privasi digital dalam konteks kehidupan kampus sangat penting karena melibatkan informasi pribadi mahasiswa dengan staf universitas dari penyalahgunaan dan pencurian data. Dengan menjaga privasi digital seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi secara sembarangan, kita dapat mencegah pencurian identitas. Mahasiswa juga perlu menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi karena untuk mencegah resiko yang timbul akibat kebocoran data. Jadi privasi digital sangat penting untuk dilindungi, ialah karena melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan dan pencurian data, juga mencegah kerugian finansial, reputasi, serta pencurian identitas. Penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami konsep privasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindunginya di lingkungan kampus. Pertanyaan selanjutnya, apa regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan? Ya, di sini dari dua sumber, itu nasional dan internasional. Menurut nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, ada 4. Di sini saya mencoba 1, yaitu bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negeri Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, selanjutnya itu ada Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi, ada 11. Saya juga mengambil 1, yaitu data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang beridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Regulasi perlindungan data pribadi di institusi pendidikan termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Bertujuan untuk melindungi data pribadi individu, mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kesadaran akan privasi data. Institusi pendidikan wajib mematuhi regulasi ini dengan mengamankan data, pemberian akses terbatas, dan mendapat izin sebelum menggunakan data atau membagikan data pribadi siswa, guru, dan karyawan. Kepatuhan terhadap regulasi
krusial untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi di lingkungan pendidikan. Dari internasional itu ada regulasi seperti FEPRA, GDPR, OVA, UCPA, dan PDPA sangat penting dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi di institusi pendidikan. Dengan menerapkan regulasi ini, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan. Selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Universitas Digital untuk memperbaiki kebijakan privasi dan memulihkan kepercayaan mahasiswa? Ya, untuk langkah-langkah yang dapat diambil termasuk melakukan audit keamanan data secara berkala, meningkatkan enkripsi data, memberikan pelatihan keamanan data kepada staf dan mahasiswa, serta memperbarui kebijakan privasi sesuai dengan standar terbaru. Selain itu, Universitas Digital juga disarankan untuk memperkuat sistem keamanan jaringan dan melakukan uji penetrasi secara rutin untuk mengidentifikasi potensi kerentanan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Universitas Digital dapat meningkatkan perlindungan data dan privasi bagi seluruh penggunanya. Universitas Digital juga perlu memberikan pelatihan kepada karyawan mereka tentang pentingnya menjaga keamanan data dan bagaimana cara mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pengolahan data di Universitas Digital akan lebih awal dan siap menghadapi potensi risiko keamanan data. Terima kasih buat saudara Ardiansa. Saya harap poin-poin ini pasti akan membantu Universitas Digital untuk menangani krisis ini dengan lebih baik. Mungkin hari ini adalah episode podcast spesial kita untuk ujian akhir semester literasi digital. Terima kasih kepada saudara saya Ardiansa Putra untuk berbagi wawasan yang berharga dari hari ini. Jangan lupa penting untuk selalu memperhatikan keamanan data pribadi kita di dunia digital yang semakin kompleks. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ya, terima kasih telah mengundang saya Muhammad Asyari. Sampai jumpa. Salam saudara.